Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kiper Manchester United Andre Onana terpilih sebagai man of the match di pertandingan melawan Aston Villa. Onana biasanya jadi bahan tertawaan atau kritikan, namun di laga ini ia membuktikan kapasitasnya sebagai kiper top. Andre Onana melakukan beberapa penyelamatan, salah satunya penyelamatan jarak dekat sebelum akhirnya ia kebobolan dari tendangan Douglas Luiz. Sebelum demikian juga sepakan Watkins. Jika bukan karena kiper Kamerun ini, MU mungkin akan kebobolan lebih dari 1 gol. Oleh karena itulah Onana terpilih menjadi man of the match di laman resmi Manchester United. Dari catatan FotMob, Andre Onana melakukan total 8 penyelamatan bagi MU, 4 diantaranya ia lakukan dengan diving. 13 recovery ia lakukan di sepanjang pertandingan. Onana juga melepaskan 15 umpan panjang, tapi hanya 3 diantaranya sampai ke sasaran. Onana juga mencatatkan 37 operan dan 25 diantaranya sampai ke target. Raksasa Premier League Manchester United sukses memetik 3 angka di laga melawan Aston Villa, dan hal itu membuat netizen khususnya fans Manchester United semringah. Manchester United bertamu ke markas Aston Villa di pekan ke-24 Premier League 2023-2024 di Villa Park. Setan Merah bisa unggul lebih dahulu melalui Rasmus Højlund. Aston Villa akhirnya bisa menyamakan skor berkat gol Douglas Luiz. Akan tetapi United mencetak gol lagi melalui tandukan Scott McTominay. Pada akhirnya Aston Villa dipaksa keok dengan skor 1-2 oleh MU. Hasil ini tentu saja disambut dengan semringah oleh netizen khususnya fans MU. Mereka memuji sejumlah pemain MU khususnya Scott McTominay yang jadi penentu kemenangan timnya atas Aston Villa. Mereka bahkan ada yang optimistis United bakal bisa menyusul Liverpool di pucuk klasemen. Manchester United meraih kemenangan 2-1 atas Aston Villa dalam lawatannya ke Villa Park pada laga pekan ke-24 Premier League. Kemenangan ini membawa MU perlahan mendekati papan atas klasemen Liga Inggris. Manchester United kini hanya terpaut 6 poin dari posisi 4 besar yang sekarang ditempati oleh Tottenham Hotspur. Ada beberapa fakta menarik dari kemenangan MU di markas Aston Villa itu. Berikut ulasannya. Yang pertama, Scott McTominay, sang super sub. Dalam pertandingan melawan Aston Villa, Scott McTominay menjadi penentu kemenangan lewat gol yang dicetaknya pada menit ke-86. Menariknya, ini menjadi kali ketiga McTominay berkontribusi untuk gol MU setelah masuk lapangan sebagai pemain pengganti. Dalam laga kontra Aston Villa ini, McTominay masuk lapangan pada menit 73 dan berhasil mencetak gol pada menit 86. Sementara dalam 2 penampilan sang gelandang sebelumnya, proses yang mirip juga tercipta. Jelas sekali bagaimana McTominay telah menjadi sosok penting dalam skuad Manchester United, meski harus memulai pertandingan dari bangku cadangan. Yang kedua, Rasmus Højlund cetak gol dalam 5 laga beruntun. Dalam pertandingan di Villa Park ini, Rasmus Højlund menjadi pencetak gol pembuka kemenangan MU pada babak pertama. Pemain asal Denmark ini mencetak gol dalam usia 21 tahun dan 7 hari. Hal itu membuat Rasmus Højlund menjadi pencetak gol termuda kedua yang berhasil menjebol gawang lawan dalam 5 penampilan di Premier League secara berturut-turut. Rasmus Højlund hanya kalah dari Nicolas Anelka yang pernah melakukan hal serupa bersama Arsenal pada November 1998 dalam usia 19 tahun 239 hari. Yang ketiga, Bruno Fernandes paling sering bikin peluang. Dalam kemenangan yang diraih MU atas Aston Villa ini, Bruno Fernandes memang tidak mencetak gol ataupun assist. Namun pemain asal Portugal itu tercatat memiliki statistik yang cukup baik. Bruno Fernandes menciptakan 18 peluang lebih banyak dengan catatan 187 peluang dan 5 peluang emas lebih banyak dengan catatan 43 peluang.
ketimbang pemain lain di Premier League sejak awal musim lalu. Yang keempat, Scott McTominay top skor MU. Scott McTominay tercatat menjadi top skor sementara MU di Premier League musim ini. McTominay sudah mencetak 7 gol di Liga Inggris musim ini, unggul 2 gol ketimbang Marcus Rashford, Rasmus Højlund, dan Alejandro Garnacho yang sama-sama baru mencetak 5 gol di Liga Inggris musim ini. Scott McTominay lagi dan lagi menjadi super sub buat MU di musim ini. Terbaru sundulannya bahwa MU menang atas Aston Villa dengan skor 2-1. Scott McTominay sudah mencetak 7 gol dari 21 laga di Liga Inggris sejauh ini. Sang gelandang tengah lagi jadi top skor sementara klubnya. Menariknya, 3 kali McTominay jadi penentu kemenangan MU. Itu dicatatkannya pada kemenangan MU atas Brentford dengan skor 2-1, Chelsea 2-1, dan Aston Villa dengan skor 2-1. 4 gol yang dicetaknya mampu dibukukan dengan status sebagai pemain pengganti. McTominay memang harus bersaing untuk bisa bermain sebagai starter di MU. Persaingan di lini tengah begitu ketat. Namun sepertinya pemain asal Skotlandia yang berusia 27 tahun itu masih bisa terus senjata cadangan Erik ten Hag kalau timnya lagi buntu di depan gawang lawan. Ada kabar baru seputar masa depan Frenkie de Jong. Manchester United dikabarkan siap untuk menampung sang gelandang jika ia pergi dari Barcelona. Menurut laporan dari Sport, MU sangat berminat untuk memboyong de Jong ke Old Trafford. Ten Hag sudah lama kesemsem dengan sang gelandang. Ia merasa Frenkie de Jong adalah kepingan yang hilang dari lini tengahnya dan ia yakin kehadiran sang gelandang akan membuat MU semakin perkasa. Itulah mengapa Erik ten Hag sudah menginformasikan ke manajemen Manchester United bahwa ia ingin memboyong Frenkie de Jong di musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU harus siap keluar uang banyak untuk merekrut de Jong. Barcelona lagi mengalami masalah finansial yang pelik, jadi mereka ingin memanfaatkan penjualan de Jong semaksimal mungkin. Itulah mengapa mereka akan menjual Frenkie de Jong di angka 80 juta euro dan mereka ogah memberikan diskon untuk transfer ini. Rencana Manchester United untuk merekrut Jean-Claire Todibo di musim panas nanti berpeluang jadi kenyataan. Sang bek membuka diri untuk pindah ke Inggris. Todibo menyebut saat ini terlalu dini untuk berbicara spekulasi transfer. Ia menyebut bahwa fokusnya hanya untuk membantu OGC Nice meraih sebanyak mungkin hasil yang bagus. Meski mengaku bahagia di OGC Nice, Todibo tidak menutup peluang untuk pindah di musim panas nanti. Meski begitu, ia menyebut biar masalah masa depannya itu dibicarakan di musim panas nanti, bukannya sekarang. Sang bek dikabarkan bakal dilepas di kisaran 40 juta euro oleh OGC Nice. Erik ten Hag mengaku terkesan dengan kontribusi Scott McTominay yang menurutnya bisa menjadi teladan bagi pemain MU lain usai meraih kemenangan melawan Aston Villa. Pasca pertandingan, Erik ten Hag memberikan kredit khusus kepada McTominay. Pemain yang baru masuk di menit 73 menggantikan Marcus Rashford ini sanggup memberikan dampak positif di babak kedua. Kemudian Erik ten Hag menilai pasukannya harus mempunyai keyakinan lebih jika bermain tandang. Hal yang selama ini kekurangan yang menghinggapi Manchester United menurutnya. Ditanyai mengenai dampak dari hasil ini dalam perebutan tiket ke Liga Champions, Erik ten Hag mengatakan, "Kami harus mengejar ketertinggalan." Sebuah asa diapungkan oleh Amad Diallo. Winger muda MU itu bertekad untuk meraih lebih banyak kesempatan bermain di tim utama Setan Merah. Amad Diallo mengaku ia sudah lama ingin bermain di Old Trafford. Ia ingin merasakan merayakan gol bersama para fans Manchester United. Amad Diallo sendiri saat ini fokus penuh memperbaiki performanya. Ia berharap diberikan kesempatan bermain lebih banyak oleh Erik ten Hag. Legenda Arsenal Paul Merson mengaku terkesan dengan perkembangan Kobbie Mainoo. Ia menyebut gelandang berusia 18 tahun itu kini menjelma menjadi salah satu pemain kunci Manchester United. Kepada Sportskida, Merson menyebut bahwa Kobbie Mainoo berkembang dengan pesat di MU. Ia mulai membuktikan bahwa ia memang layak menjadi starter di lini tengah Setan Merah.
Pada kesempatan yang sama, Merson membahas gol cantik yang dicetak Kobbie Mainoo saat menghadapi Wolverhampton. Ia menyebut gol tersebut sangat cantik dan menunjukkan kelas yang dimiliki sang gelandang. Sebuah pengakuan dibuat Sergio Reguilon. Sang bek mengaku tidak menyesal pindah ke Manchester United di awal musim kemarin. Kepada Sky Sport, Reguilon mengaku tidak menyesal bergabung dengan Manchester United. Ia menyebut bahwa ia sudah memberikan yang terbaik selama di Old Trafford sehingga ia sama sekali tidak punya penyesalan. Lebih lanjut, Reguilon menyebut bahwa masa peminjamannya di Manchester United berjalan dengan apik. Ia merasa dicintai para fans Setan Merah, sehingga ia enjoy selama membela Setan Merah dalam waktu yang singkat itu. Sebuah saran diberikan Erik ten Hag kepada Kobbie Mainoo. Ia ingin gelandang muda MU itu mencuri ilmu sebanyak mungkin dari Casemiro. Erik ten Hag menilai Kobbie Mainoo bisa menjadi gelandang top jika ia mau belajar dari Casemiro. Menurut Erik ten Hag, Casemiro adalah salah satu gelandang terbaik dengan segudang pengalaman. Jadi Casemiro dirasa bisa jadi mentor yang bagus untuk gelandang muda tersebut. Menurut Erik ten Hag, Casemiro tidak keberatan jadi mentor untuk Kobbie Mainoo. Ia malah menyebut sang gelandang kini sudah mulai mengajari banyak hal kepada sang junior.